Ayeuna Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu, nah lamun cek jalalain mah fisalmi, tapi bisa oge dibaca fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syayatin innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang nu beriman, anjeun kudu abus pisalmi. Saya sepakat dengan tafsir Jalalain. Ya. Cek tafsir Jalalain tingalikeun. Nuzila fi Abdillah bin Salam wa ashabihi lamma adamu as-sabata wa karihu al-ibila ba'dal Islam. Jadi baheula itu ada orang-orang Yahudi anu masuk Islam. Salah satuna Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam wa ashabihi. Dia itu geus abus Islam Yahudi ya. Tapi osok ngalakukeun ritual sabat. Hari ritual sabat itu ritual Yahudi, kan hari sucina Yahudi mah Sabtu. Ya. Terus orang Yahudi itu ngaharamkeun onta. Nah, setelah abus Islam, eta anu asalna agamana Yahudi terus masuk Islam itu tidak mau memakan daging onta. Sementara dina Islam daging onta halal. Ya kan? Nah, ketika begitu turunlah ayat ini. Wahai orang-orang beriman. Ya. Beriman didinya berarti kumaha? Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu didinya itu adalah mu'alaf anu abus Islam tetapi masih suka melakukan ritual agamanya yang dulu. Anjeun kudu abus kana salam secara kapah, maksudna naon? Tinggalkeun agama ritual baheula. Kudu posisina kana syariat Islam tok. Ngerti kan? Jadi muslim itu apa? Lulus kuliah gitu. Wahai orang-orang yang sudah lulus kuliah, masuklah kepada dunia kerja secara kapah. Nah, saya ngomong gitu teh karena muslim osokane nongkrong, osokane ke kampus, padahal geus teu di kampus gitu. Bisa kan ngomong gitu kan? Geus ente teh abusnya dunia kerja secara kapan nah, gawe nongkrong ke kampus gitu. Nah, ini sarua kitu maksudna teh. Paham ya? Jadi udkhulu fisalmi kafah ya ayyuhalladzina amanu di dinya teh naon dong? Mu'alaf anu masuk Islam. Dan Jalalain bilang begitu. Di samping Jalalain anu berkata begitu itu tafsir Al-Kasyaf gitu. Tafsir Al-Kasyaf Jamakhsyari. Lalu tafsir Al-Baidawi sarua begitu. Tafsir Al-Kabir sarua begitu. Loba lah tafsir anu bicara begini gitu. Tapi ya ini nih ada tapinya nih. Terutama teman-teman Syiah gitu. Dia itu mempertanyakan, masa sih cenah Abdullah bin Salam gitu? Karena Abdullah bin Salam itu nanti jadi pendukung berat Sayyidina Ali.
Jadi mempertanyakan gitu. Waktu kita diskusi buku The End of the Religion Era kan sama Pak Jalal, saya berdebat sedikit dengan Pak Jalal tentang ini kan. Saya dina YouTube saya yang kena dah. Dina aku saya pernah di-upload itu. Saya debat seetik dengan Pak Jalal itu. Nah, Pak Jalal itu nolak. Gak mungkin cenah Abdullah bin Salam itu melakukan ritual Yahudi sementara dia sudah masuk Islam. Saya itu senyum saja itu karena wajar gitu, karena CS-na kan Abdullah bin Salam itu salah seorang pendukung berat Sayyidina Ali nantinya itu setelah Rasul wafat. Dan bukan teman Syiah saja yang bilang begitu, yang meragukan Abdullah bin Salam suka melakukan ritual Yahudi sementara dia sudah masuk Islam. Bukan hanya orang Syiah, termasuk tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir meragukan gitu. Tuh, Ibnu Katsir lain Syiah kan? Gitu. Ya mah tiap pendapat sarua jeung Syiah langsung disebut Syiah gitu. Pedah saya ngeritik hari 10 Muharram puasa, lah Bang Paul masih jenengan gitu. Ibnu Katsir itu sarua teh jeung pendapat orang Syiah. Enggak ada yang bilang ke Ibnu Katsir dia Syiah. Ya, cuman kejujuran. Nah, iya, kejujuran ilmiah Ibnu Katsir, Syekh Imam Ibnu Katsir, dia harus bicara secara ilmiah dia gitu. Bahwa tidak mungkin Abdullah bin Salam melakukan ritual Yahudi sementara dia sudah masuk Islam. Paham ya? Lalu pendapat Ibnu Katsir ya nanti dipakai oleh Imam Nawawi Al-Bantani di kitab Marahul Labid, lebih terkenal disebut Tafsir Munir. Terus saya dibaca, oh benernya Imam Nawawi itu sama dengan Syiah berarti. Seru aja Syiah. Aduh. Jadi kumaha tuh cek Ibnu Katsir. Nah, cek Ibnu Katsir mah kieu. Lamun tadi mah ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi atau fisalmi, saur Jalalain, saur Jamakhsyari, saur Baidawi, saur Fakhruddin Ar-Razi, asalmi atau asilmi dinyata al-Islam. Jadi anjeun kudu ninggalkeun ritual Yahudi, abus kana Islam secara kafah gitu. Asalmi didinya teh al-Islam, agama Islam. Itu kan? Nah, lamun saur Ibnu Katsir, asalmi didinya tuh perdamaian. Anjeun kudu abus kana damai secara kafah. Paham ya? Nah, lamun kitu mah berarti Abdullah bin Salam bukan cerita tentang ayat ini. Nu jelas siapapun kita orang beriman kudu punya cita-cita ingin membangun silmi, ingin membangun salmi, membangun perdamaian. Kumaha carana? Itu saur tafsir Ibnu Katsir. Jadi nolak ayyuhalladzina amanu didinya disebut sebagai mu'alaf anu lebet Islam. Nolak. Jadi amanu didinya itu alladzina amanu, siapapun orang beriman harus masuk kepada perdamaian secara kafah. Artinya perdamaian itu kudu sesuatu yang diperjuangkan hebat. Nah, saur Ibnu Katsir ieu nyambung jeung ayat di luhur. Ari asalmi itu atau asilmi itu adalah ibtigoa mardatillah. Ya, jadi anjeun kudu abus kana mencari keridhaan Allah secara kafah. Itu tafsir Ibnu Katsir. Ya, tapi saya secara pribadi
saya lebih suka karena saya lebih merasa lebih kuat pendapat Syekh Abdurrahman Jalaluddin Al-Mahalli. Ini ya Jalalain. Saya lebih sepakat bahwa asal midinya teh al-Islam. Saya lebih sepakat juga alladzina amanu didinya teh orang Islam, orang Yahudi anu anyar abus Islam. Mencek bahasa orang mu'allafah qulubuhum. Artinya masuklah pada Islam secara apa? Ayat iya, nah iya anu saku saya jadi lucu itu. Sok ditafsirkeun urang itu kudu abu syariat Islam secara kapal lain. Ayat ini itu antitesa. Ya tadi mu'alaf anu ngalakukeun ritual Yahudi ulah deui ngalakukeun ritual Yahudi tapi kudu ngalakukeun ritual Islam. Itu maksudna teh. Lain berarti kudu ngalaksanakeun syariat Islam secara kapal lain. Karena apa? Nah ini nu kudu saya harus dijelaskan. Saya itu tidak percaya hukum Allah. Saya nggak percaya tuh. Saya nggak percaya ada hukum Allah itu. Ada juga hukum Allah menurut siapa? Syaur Allah, asyarikuna wasyarikatu faqta'u aydihima. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka potonglah tangannya. Al-Quran ngobrol gitu kan? Nah, Al-Quran tidak bicara berapa yang dicurinya. Jelema maok sabungkus rokok, potong kelengen ulah. Kan sarua eta ge maok betul. Nah nanti para ulama berbeda batasanna teh. Aya nu 30 dinar, aya nu 36 dinar, aya nu 100 dinar. Eta ceuk saha teh? Saur ulama tah tafsir. Ari saur Allah mana saur Allah? Wallahu alam. Ngerti kan? Kerudung itu syariat Islam gitu. Saya sepakat, iya. Kerudung itu syariat Islam menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Malik, menurut Imam Ahmad ibnu Hambal. Tapi menurut Abu Yusuf Al-Zilai, muridna Abu Nu'man Hanafi, saur Abu Yusuf mah nunamina kerudung itu pakaian budaya masing-masing. Tidak. Jadi hukum Allah teh nu mana? Allahu alam. Nah cek Abu Yusuf atau cek Imam Asy-Syafi'i. Paham ya? Jadi saya lebih sepakat ngomongnya kudu tuntas. Hukum Allah menurut siapa? Sebab pada akhirnya nanti secara aplikatif teknik mah para ulama berbeda pendapat. Paham kan? Ngerti kan maksud saya kan? Saya sepakat ada hukum Allah, ya, tapi hukum-hukum anu sifatnya global, keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, gitu, persamaan. Dan karena itu saya sepakat, itu disebut hukum Allah. Tapi geus abus wilayah teknik, wilayah aplikatif, hukum-hukum aplikatif, tadi dinya mah perbedaan pendapatnya banyak sekali dina memahami syariat Islam. Ngerti kan? Awas ulah jadi rame. Baheula saya ngajarkeun ieu di Stainu. Langsung ribut di Stainu. Tuh cenah papa geus mah percayaeun hukum Allah cenah langsung kafir kan jadi kitu tuh. Teu tuntas eta teh ngomongna. Ya, saya percaya hukum Allah tapi menurut siapa? Sebab pada akhirnya para ulama itu kan berbeda.
Bedakan antara Quran dan tafsir Quran. Bedakan antara hukum Allah dan tafsir akan hukum Allah. Bedakan. Makanya bahulanya saya kerja suka itu, saya tuh sok nafakuran diri itu begini. Dulu itu saya lamun belajar di pesantren paling sebel menges diajar fikih itu. Haroream deh diajar fikih itu. Bajuri, misal Fathul Qorib, betul ya Anatul Talibin, Fathul Mu'in. Malas gitu. Kita ngomong naon gitu. Kalau hari fikih mah kan dicekok gitu. Cekok gitu. Nah, kadia saya ngerasa justru itu yang hebat gitu. Tapi ditinggali usulnya. Kenapa ngomong begitu gitu. Saya contoh nih. Imam Syafi'i itu bilang cai mustakmal tidak boleh dipakai wudu, ya kan? Nah, Anda bacain Sahih Bukhari. Kitab hadis Sahih Bukhari. Banyak sekali hadis yang berkata lamun Rasul nuju wudu itu sok ditanean itu ke para sahabat itu. Lalu dipakai wudu deh ke para sahabat itu. Berarti air mustakmal dipakai wudu tuh. Oke. Tapi seorang Imam Syafi'i kumaha? Itu mah cenah cai wudu Rasul we gitu. Terus dari Imam Syafi'i loh, kan Rasulullah itu uswatun hasanah. Ya kan? Engkau Rasul itu uswatun hasanah. Ini lucu cek saya. Pas saya Mas Andren tuh di mana tuh? Garut. Di eta Karesek Cibatu. Anu wuduna tuh. Sieun dina wuduna teh ngecret kidunya sieun mustamal teh abus kana eta kana emer gitu. Muli heula. Kunaon teh? Teu cenah bisi mustamal. Aduh, seribet pisan. Tapi halus gitu. Lalu aya nu rek kudu teh kudu di nya saking apik cenah lain apik teh merujit. Kan cenah cek sapina kudu 2 kulak kati Baghdad. Itu kira-kira 6 meter lah. Dikulak heula rek kudu tuh. Kudu kulakan kati Baghdad. Loh eta kan fikih Irak, Bro. Kan 2 kulak kati Baghdad. Nggak seenak orangnya 2 kulak gayung Sunda gitu teh gitu. Ya mau dijadikan patokan kulahan Baghdad loh. Kan orang hirup tadi Baghdad itu. Nah itu jadi orang tuh terjebak karena teks. Nggak bisa begitu dong. Islam itu rahmatan lil alamin. Sok diri gitu. Nah di waktu saya demonstrasi tuh, nah, di Baru Ulum, si Danto apa tuh, baturan saya di pesantren, saya wudhu, kan baru wudhu mereka tuh, eta karena ayah emer gitu, karena cerita, cai nanti karena emer, di saya kan yang tereh gitu, ngantri itu dilah saya wudhu di dinya, langsung protes. Eta kan mustakmal. Bayar urang mah pinter ya. Seri kabeh dikit. Bayar lah urang mah pinter ya. Lain kelas ulang-ulang ngeritik kurang. Nah, intinya jadi saya percaya hukum Allah gitu. Saya sangat percaya, tapi pada akhirnya hukum Allah itu ditafsirkan, gitu ya. Kan Allah teu gogorowokan di langit. Nu bener itu Syafi'i kan begitu kan. Pada akhirnya ditafsirkan, ditafsirkan itulah jadi beragam gitu. Beragam sekali penafsiran itu. Jadi mari kita beragama dengan memperkuat keyakinan kita tanpa menyalahkan keyakinan orang lain gitu. Kita
tidak menjadi lebih terhormat setelah menyalahkan orang lain. Justru setelah menyalahkan orang lain ketingali bahwa orang itu belegug gitu. Pahamnya? Insya Allah anu wawasanana lega itu akan susah sekali menyalahkan orang lain. Insya Allah lamun wawasana yang terlega itu. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syayatin innahu lakum aduwwum mubin. Jadi ada dua penafsiran ya. Anu nganggap cerita tentang Abdullah bin Salam itu sahih sama anu nganggap itu untuk sahih. Tapi dua nana silakanlah pakai nggak apa-apa. Cuman saya secara pribadi itu lebih suka dan lebih sepakat gitu bahwa cerita ini cerita tentang Abdullah bin Salam. Nggak apa-apa gitu. Waktu itu saya berbeda pendapat dengan almarhum almarhumlah Kang Jalaluddin Rahmat. Saya berbeda. Nggak apa-apa, itu guru saya. Kafatan wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Sallallahu Allahumma sholli ala sayyidina